Nah, kalau kita lihat zaman sekarang kan tentu ilmu sudah berkembang sangat pesat ya. Sudah banyak majelis-majelis ilmu. Tetapi Anda melihat itu tidak ada sinkronisasinya dengan adab. Adab di antara penuntut ilmu lah misalnya. Kalau kita lihat di medsos seperti di Facebook, terus saling sindir-sindiran atau saling hujat menghujat. Nah, itu bagaimana melihat fenomena seperti itu? Ya, justru kita melihat korelasi ya. Korelasi benarnya perkataan penting atau mendahulukan adab kemudian baru ilmu. Walaupun ingat, saya tetap mengatakan bahwa adab itu sebenarnya adalah merupakan ilmu itu sendiri. Nah, jadi fenomena yang seperti disebut oleh Bang Hendra itu justru menyebutkan jelasnya pentingnya adab di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kan yang dimaksud oleh Bang Hendra itu begini, terpisah gitu ya. Ya, terpisahnya antara ilmu dan adab. Ilmu orang tumbuh bagus, ya, banyak ilmu fikihnya dalam, ilmu mawarisnya dalam, ilmu muamalahnya juga tinggi, tetapi tidak punya adab dalam hal tutur kata umpamanya, ya, tidak punya adab juga dalam mensikapi kesalahan orang. Kan ada orang-orang yang umpamanya si fulan diindikasikan atau tertuduh melakukan kesalahan. Dalam hal ini penting nggak adab untuk mensikapinya? Penting. Ya kan, kebanyakan kita kan kesalahan-kesalahan kecil itu dianggap sebagai sesuatu kesalahan yang sangat prinsip, sehingga pentingnya dia diboikot, ditahjir umpamanya. Ditahjir itu kan diboikot atau tidak ditegur sama sekali. Ini kan sikap yang salah. Nah, makanya benar Nabi mengatakan bahwa dia diutus, ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa? Akhlak ini kan seperti buah, seperti hasil, atau dia merupakan wujud yang nyata dalam bentuk perbuatan dan ucapan dari iman seseorang. Jadi kalau pertanyaan sederhana begini, apa bukti kamu beriman? Ya, ngerjain amal soleh. Iya, amal soleh itu sendiri kan adalah bahagian daripada akhlak kita. Ya, baik akhlak kepada Allah, ya. Kalau dia bentuknya sholat, ya, meninggalkan kesyirikan, itu kan bagian daripada akhlak kepada Allah. Nah, ini pondasinya. Kemudian kejujuran umpamanya, menghargai orang. Contohnya bagaimana ketika adab duduk di majelis. Ya, mana yang penting guru langsung ketika di majelis dia bicara tentang fikih, atau dia bicara dulu tentang wahai anak muridku, kalau kamu mau belajar menuntut ilmu supaya berhasil, adabnya mencintai guru, duduk di majelis berlemah lembut, memberikan kelapangan kepada yang lain untuk bisa duduk bersama, tidak boleh cerita, tidak boleh membesarkan suara, meninggikan suara di depan guru. Kan itu bahagian adab-adab. Nah, baru setelah itu baru bisa belajar ilmu. Nah, tapi kebanyakan orang zaman sekarang Ibu ya, dia begitu tahu ilmu kan, udah langsung sok paten dia kan. Oh, salah loh. Itu dia tuh. Itu yang menunjukkan bahwa dia kurang adab. Ini seolah-olah aku udah denger ini kalau kita banyak ilmu nggak beradab. Tapi gini udah, Bu ya, kan kata Allah itu kan sesungguhnya dari golongan hambaku yang paling takut kepadaku adalah orang yang berilmu. Itu bagaimana penjelasannya? Ya, orang berilmu itu kan di dalam Islam kan disebut ulama. Al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Apa yang diwariskan oleh Nabi kepada kita? Ilmu dan akhlak, ilmu dan adab. Ya kan? Nah, pentingnya adab itu kita mungkin bisa lihat begini, bahwa adab itu adalah apa yang orang ridho dan Allah ridho kepada kita, baik dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Apa yang Allah ridho dan orang ridho, ya, kepada kita, apakah dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan. Gitu ya. Nah,
Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kepada kita kalau seandainya dari segi perbuatan apa adab atau akhlak dalam berbicara itu apa? Jujur mamanya. Jujur ini Ya. penting. Kemudian menjauhi istihza, olok-olok, Jangan menjauhkan diri dari apa? Fitnah, namimah. Itu adab bicara. Gitu. Kalau dalam perbuatan apa kira-kira? dalam perbuatan Senyum termasuk, ya, senyum, ya. Menghargai pendapat orang lain, betul, ya. Kemudian gemar menolong, gemar menolong, tidak boleh, tidak suka marah-marah umpamanya. Itu kan termasuk adab. Ya. Coba kita lihat dulu ucapan Allah dalam surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Nah, dalam pikiran kita kan begini, dia sudah beriman, tapi kenapa kok berarti ada orang beriman yang tidak berbuat, tidak berbuat kebaikan, atau ada orang yang beriman yang melakukan kesalahan. Maka benar yang disebutkan oleh Nabi, akmalul mu'min imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang sempurna imannya adalah orang yang baik akhlak, orang yang baik budi pekertinya. Mengamalkan ilmu termasuk akhlak. Oh, ngamalkan ilmu-ilmu yang udah punya ya. Iya, termasuk akhlak yang bagus. Iya, betul. Jadi itu tadi, makanya kalau kita pertanyaan begini, apakah orang yang berilmu otomatis beradab? Orang yang berilmu otomatis beradab. Kalau logikanya seperti Seharusnya begitu. Pak. Seharusnya begitu. Tetapi fenomenanya kenyataannya banyak tidak. yang kurang beradab. kan tidak. Iya. Nah, inilah mengapa didahulukan adab. Adab itu lebih dahulu. Contoh begini. Ini kan masing-masing punya anak nih. Ya. Punya anak. Di mata orang tua, mana yang lebih baik atau anak mana yang lebih kita cintai? Anak yang prestasi belajarnya di sekolah ranking 1, Iya. tapi dia tidak punya adab sama kita. Atau anak yang prestasinya biasa saja, katakanlah kalaupun harus dikatakan lemah prestasinya, tapi dengan kita dia cukup punya adab dan akhlak, menghormati kita, apa yang kita perintahkan dia ikut, tidak pernah berantem sama adik sama kakaknya, menolong orang tuanya, berkata jujur. Ini anak yang mana nih biasanya yang menjadi buah hati kita? Yang akhlak baik. Beradab. Yang beradab, walaupun sebenarnya kita pun tidak membenci yang kedua. Iya, betul. Tetapi yang kita utamakan yang mana? Anak yang nomor berapa? Yang kedua tuh yang mana tuh? Beradab tadi. Yang beradab, walaupun prestasinya sedang saja, ataupun katakanlah lemah gitu. Tetapi tetap yang kita sayangi, yang kita cinta itu anak yang hormat kepada kita. Iya, Itu untuk korelasinya seperti itu, hubungannya. karena adab itu lebih bagian. Kaitannya seperti yang Bang Biring bilang tadi kan, ketika orang baru punya ilmu langsung mau serang sana sini. Kalau kata istilahnya pendekar turun gunung gitu ya. Nah, itu apakah itu proses atau gimana, Bu ya? Misalnya proses nanti ketika seiring bertambahnya ilmunya juga adabnya semakin baik. Apakah memang Ya, seperti bisa itu? jadi gini, bisa jadi memang ada dua sebab orang melakukan kesalahan ya. Sebab yang pertama boleh jadi karena kebodohannya. Ya. Dia melakukan serang menyerang itu, serang menyerang yang salah maksudnya. Boleh jadi dia tidak tahu hukum menyerang orang ya. Iya. Boleh jadi dia belum dapat ilmu di situ. Yang kedua, boleh jadi dia tahu dia, tapi karena memang mengikuti syahwatnya. Syahwat itu kan bahagian merupakan dari adab. Kalau kita sebutkan akhlak yang tercela lah, akhlak yang madhumah, bukan akhlak yang karimah. Nah, dia bukan tidak tahu, tetapi kenapa dia melakukan
keburukan kepada orang lain karena Masya Allah. dia punya adab yang jelek di situ. Punya adab yang jelek. Ilmu yang dia ketahui itu tidak dia wujudkan. Jadi kan adab itu kan perwujudan. Ya. Sesuatu yang kita wujudkan, kemudian baik perkataan atau perbuatan yang orang senang dan Allah juga ridho. Orang senang, Allah juga ridho. Karena masih banyak anggapan beradab ini salah satunya, Pak. Mencari kesenangan orang per orang ya. Iya, betul. Maka perlu kita ditambahkan itu kan ada pepatah Arab itu. Kamu mencari ridho manusia, sesuatu yang nggak akan pernah tercapai. Tapi cari ridho Allah, engkau pasti dapat. Betul. Artinya dalam hidup kita ini nggak mungkin kita melakukan sesuatu harapannya menyenangkan semua orang. Pasti ada yang tidak senang. Pasti ada yang tidak senang. Baik pun kadang kita buat, ada juga. saja orang yang tidak menyukai. Iya, alhamdulillah. Diminum. Ya, diminum. Mantap ini, Bang Indra. Asam-asam manis Bang. Iya betul.